Sekuntum bunga melati merekah bunga dahlia. Mari kita syukuri hidup ini, mudah-mudahan hidup berkah dan bahagia. Ubur-ubur ikan lele, mari kita simak kuliah subuh dengan baik leh. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap orang pasti ingin apa yang diharapkan, yang didoakan terkabulkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Salah satu hikmah daripada sahur adalah di mana waktu-waktu yang ijabah untuk berdoa. Maka dari itu, tatkala kita sambil menyiapkan sahur, kita panjatkan untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sekaligus kemudian kita panjatkan doa yang terbaik. Salah satu di antaranya adalah agar anak-anak kita tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya, menjadi generasi yang tangguh, yang kemarin pernah kami bahas pada waktu taraweh, kemudian jadi anak yang soleh dan solehah. Karena ini merupakan aset kita yang kita harapkan nanti kelak kita tinggal mengunduhnya. Apalagi anak-anak kita adalah merupakan penerus-penerus kita. Suatu saat ketika anak kita atau kita telah tiada, minimal anak kita mampu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Minimal dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ditambah lagi mudah-mudahan anak kita mampu merawat jenazah orang tuanya. Jangan sampai anak di tetangga sebelah orang tuanya meninggal dunia, posisinya tidak di rumah, kemudian datang bukannya mendoakan, tapi yang diributkan adalah warisan. Ini yang sangat kita kecewakan. Kita sudah membiayai sekolah, sudah banting tulang berusaha yang terbaik. Sama sebagai seorang petani, apa yang dikerjakan tentu ingin menjadi hasil yang terbaik. Sebagai peternak juga ingin agar hasilnya juga menghasilkan yang terbaik. Pertama, dia akan memilih bibit-bibit yang terbaik untuk ditanam dengan sebaik-baiknya. Kemudian dipelihara sedemikian rupa, hujan diterabas, keadaan hal yang menggenting, yang penting ternaknya atau sawahnya atau padinya atau buah-buahannya yang ditanam, yang penting bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya. Soal petaninya, soal peternaknya tidak makan, itu soal lain. Maka sering saya guyonan waktu di kampung, hujan-hujan kok ngarit, mbok sekali-kali itu sapinya dikasih uang suruh beli sendiri itu. Ya, ternyata ini upaya yang luar biasa. Itu saja sama peternak, apalagi sama anak kita. Harimau sebuas-buasnya harimau tidak ingin anaknya juga celaka. Dia ingin anaknya juga tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya. Maka tentu kita ingin seperti itu. Apalagi generasi kita, generasi yang tidak sejaman dengan kita. Maka Rasulullah mengingatkan, didiklah anakmu, karena anakmu akan lahir di zaman yang berbeda dengan kita. Maka didiklah dengan sesuai dengan zamannya. Apalagi generasi sekarang adalah generasi Z, generasi Alpha, apa meneh we. Jadi generasi Z itu lahir dalam kondisi ya awal-awal masa peralihan reformasi 98. Kondisinya juga digitalisasi tetapi belum penuh. Sementara generasi Alpha lahir dalam generasi sepenuhnya digitalisasi. Maka jangan heran anak-anak yang lahir sekarang, anak kecil-kecil itu dengan HP lebih mudah untuk adaptasi. Apalagi melihat TV bosen, dia lebih suka melihat setan gepeng. Karena semuanya digitalisasi, akses internet yang dia inginkan serba cepat tetapi lebih instan. Ini yang harus kita waspadai bersama.
Runyamnya lagi, orang tuanya membelikan HP tapi tidak tahu isinya konten yang dilihat oleh anak-anaknya. Dua HP aja hanya bisanya WA-an. Sementara anaknya sudah jejaring kemana-mana. Ini kan luar biasa. Tetapi kalau ini tidak didampingi oleh orang tua, maka itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita. Bisa terpahami, terkena hal-hal paham-paham yang tidak baik, termasuk paham-paham teroris dan lain sebagainya. Yang kemarin sempat viral di bulan-bulan puasa ini, terjadi tawuran sarung atau perang sarung. Apa itu perang sarung? Jadi sarung yang dipakai untuk sholat itu pucuknya dibundelin, kemudian diisi batu. Isinya sebesar ini minimal, ada yang diisi gir, ada yang diisi besi. Itu kemudian untuk perang, untuk tawuran. Ini coba kalau kena kepala anak kita, kerupuk aja hancur, apalagi kena kepala. Ini yang kemarin sempat viral, yang terjadi tawuran, yang kemudian terjadi kecelakaan. Tapi pelakunya ya tenang-tenang saja, tidak merasa berdosa dan tidak merasa bersalah. Ada sebuah kebanggaan, dia telah menaklukkan lawannya dan lain sebagainya. Perkara kemudian meninggal dunia, urusan dia. Ini yang terjadi. Runyamnya lagi ketika ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Kemarin saya ikut rapat koordinasi terkait pencegahan kenakalan anak di jalan. Faktor pertama ketika ditanya pelakunya, kenapa engkau melakukan? Pertama diawali dari minum-minum. Alasannya pamit sama orang tuanya, izin mau tarawehan, mau gugah-gugah sahur, tetapi kemudian malah kumpul-kumpul. Tapi orang tuanya ya menyetujui, ya mau kemana? Ke rumah teman, mau bikin persiapan lebaran sama mau tarawehan sekaligus nanti sahur, gugah-gugah. Ya silakan, tapi tidak ngecek dia perginya kemana, dengan siapa. Yang kemudian dia kumpul di terasnya temannya itu, kemudian di antara salah satunya kemudian beli minuman, mabuk-mabukan pada masa taraweh hingga sampai sahur. Orang tuanya ketika anak-anak itu mabuk kemudian berisik, orang tuanya hanya menegur, "Hai, jangan berisik," tetapi tidak melihat, tidak mengecek di teras ngapain saja, sehingga anaknya tenang-tenang saja. Kemudian terjadilah melakukan tindakan-tindakan kenakalan di jalan. Ini sungguh miris. Dan kasus lainnya juga terjadi ketika anak melakukan kejahatan jalanan dengan tawuran, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan liar, balap liar dan lain sebagainya. Ketika ditangkap, orang tuanya dipanggil, apa yang terjadi? Orang tuanya hanya mengambil motornya, lalu ditanya, "Loh, anaknya gimana?" Biar saja. Ternyata orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidiknya. Selanjutnya, yang kedua, ternyata orang tuanya jirih untuk menegur anak ketika melakukan kesalahan. Merasa takut menegur anaknya. Zaman sekarang itu beda dengan kita. Orang tua kita ketika sudah sudah takut. Apalagi bawa sapu, lari kita. Tapi orang sekarang anak kita didehemin, bawa sapu malah lawan. Ngopo kue, awake malah gede-gede, kita kalah. Nah, ini juga pelakunya yang terjadi, pimpinannya anak SMP, sementara anggotanya anak SMA, anak putus sekolah dan lain sebagainya. Itu malah SMP kok iso mimpin, heran saya. Kemarin juga terjadi, ditangkap anak SMP terduga teroris. Ternyata dia gurunya merakit bom. Malah gurunya itu nggak bisa apa-apa, kok ini murid saya kok malah jadi gurunya merakit bom. Nah, ini kita harus waspadai. Apalagi ini napiter
ada sekitar 18, ini juga dilepas, di antaranya 4 masih merah. Ini kita harus waspadai bersama. Maka termasuk anak-anak kita, ketika belum pulang malam-malam, coba menjadikan ibu yang penuh kasih sayang. Ibu memanggil, reseh nggak apa-apa, tapi ini demi kebaikan anak kita. Sejam belum pulang, kita WA, tapi anak kita di WA ya masih centang satu, ditelepon nggak jawab. Nah, ini susahnya. Dia bilangnya pamit sebentar mau ke internet. Nah, sebentarnya anak kita beda dengan kita. Sebentarnya anak kita bisa sejam 2 jam, itu aja belum sebentar. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Maka kalau kita ingin anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, maka mari kita usahakan, termasuk salah satunya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah agar anak-anak kita anak yang soleh dan terpelihara dari marah bahaya. Minimal kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anak kami anak yang soleh dan solehah. Maka dari itu mari kita tidak jemu-jemu memperhatikan perkembangan anak, dan kita mewaspadai dia main dengan siapa, anaknya yang temannya itu bagaimana. Jangan sampai kemudian anak kita terlena, kemudian melakukan tindakan yang tidak baik, apalagi kemudian ada catatan di polisi, catatan kriminal. Itu sangat disayangkan. Untuk perkembangan selanjutnya tentu akan kesulitan, baik itu untuk melanjutkan sekolah, baik itu mencari pekerjaan, apalagi jadi tentara. Sudah itu surat merah itu, kalau sudah ada catatan. Maka dari itu perhatikan dengan baik anak-anak kita, karena dia aset yang sangat kita harapkan. Kita jerih payah mencari nafkah, banting tulang dari pagi sampai sore, bahkan malam kita kerja lagi. Semuanya adalah dalam rangka bagaimana anak-anak kita terpenuhi kebutuhannya, termasuk perkembangannya, dijamin pendidikannya. Kemudian kok hasilnya tidak yang kita harapkan. Orang tua ketika sudah tua malah disia-siakan, tidak diperhatikan. Dia asik dengan dunianya sendiri, asik dengan keluarganya sendiri, tanpa memperhatikan perkembangan orang tuanya bagaimana. Kasus-kasus yang terjadi, banyak orang tua meninggal dunia sendirian di rumah karena anaknya tidak serumah. Ternyata 2 orang itu sanggup memelihara anak sampai 6 sampai 12, tapi belum tentu 12 anak mampu memelihara 2 orang tua. Maka ini sebuah keprihatinan kita bersama. Tentunya kalau kita memberikan pendidikan yang baik, karakter yang baik, pesan-pesan yang baik, termasuk memberikan petuah-petuah nasihat dan mengingatkan, ajak anak kita ke masjid walaupun cukup sulit. Mari kita tetap tidak jemu-jemu tidak putus asa, ajak anak kita sehingga hatinya tersentuh tentang masjid, dan dia akan ingat bahwa kewajiban sebagai anak, apalagi ketika orang tuanya sudah tua, dia tentu akan memeliharanya dengan baik, bahkan tidak akan keluar dari mulutnya kata minimal, apalagi kita melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, generasi yang kita harapkan, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah, rezeki yang penuh barokah. Yang belum ke Mekah mudah-mudahan bisa naik haji ke Mekah dan Madinah. Kiranya itu dari saya, kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.